Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan ilmu Al-Quran Hadis di MTS dan MA serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha dari Prodi PAI semester 5 kelas ekstensi. Di sini saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis di MTS pada bab 1 dengan materi Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidup. Baik, saya mulai dari prawacananya terdahulu ya teman-teman. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya, pada paragraf ini terdapat aspek pengetahuan faktual. Jelas ya, karena di sini menjelaskan bagaimana fungsi dari Al-Quran dan hadis tersebut. Seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu dan atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ada atau tidak ditemukan hukumnya, merujuk kepada hadis. Pada paragraf ini, menurut saya terdapat aspek pengetahuan faktual karena di sini dijelaskan bahwa produk dalam Islam itu bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Itu sudah pasti. Jadi menurut saya itu faktual. Kemudian di sini juga ada sedikit aspek prosedural karena di sini dijelaskan bagaimana dijelaskan tahap jika kita tidak menemukan jawaban jika kita ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, kita harus merujuk kepada Al-Quran dulu, kemudian baru ke hadis. Di situ menurut saya aspek pengetahuan prosedural. Kemudian lanjut di poin pertama ada pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraisyihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Pada paragraf ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena di sini dijelaskan bagaimana definisi Al-Quran, bagaimana Al-Quran secara istilah dan bahasa. Jelas sekali itu terdapat pengetahuan faktual. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan antara yang hak dan yang batil. Pada paragraf ini tentunya terdapat aspek pengetahuan
aspek pengetahuan konseptual, karena di sini terdapat dalil dari ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian di terjemahannya terdapat aspek pengetahuan faktual, di mana ini menjelaskan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, dan turunnya Al-Quran itu di sini di terjemahan ini dijelaskan turunnya Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Untuk paragraf ini menurut saya termasuk aspek faktual, karena di sini menjelaskan bagaimana pengertian Al-Quran secara istilah. Kemudian di sini juga ada aspek prosedural, karena di sini sedikit menjelaskan tahap turunnya Al-Quran, yang mana yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Kemudian lanjut untuk poin 2, yaitu nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran kepada hambanya agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Menurut saya pada paragraf ini terdapat aspek faktual, karena di sini menyebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Kemudian di sini juga terdapat aspek konseptual, karena di sini menyebutkan juga dalil Al-Quran yang berkaitan dengan nama lain dari Al-Quran tersebut. Kemudian lanjut poin ketiga, yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran antara lain secara umum yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Menurut saya di paragraf ini terdapat aspek pengetahuan faktual, yang mana di sini menjelaskan apa itu fungsi Al-Quran. Mayoritas kaum muslimin menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus atau peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama dilihat adalah Al-Quran. Jika ditemukan hukumnya di dalamnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicari di dalam sunnah. Jika ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan hukumnya di dalam sunnah,
maka kemudian melihat apakah terdapat ijma atau kesepakatan para ulama dari para mujtahid yang hidup di zaman mengenai hukumnya. Jika tidak ditemukan, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad atau upaya mengeluarkan hukum oleh para ulama yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan menggunakan qiyas terhadap nas atau Al-Quran dan Sunnah. Menurut saya pada paragraf ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena di sini menyebutkan sumber hukum atau dalil yang dipakai dalam menentukan ketentuan hukum. Kemudian ada aspek pengetahuan prosedural karena di sini ada tahapan-tahapan bagaimana kita mencari hukum atau mencari ketetapan hukum yang memerlukan dalil, yaitu di sini ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama dilihat adalah Al-Quran, kemudian sunnahnya, kemudian ijma dan qiyas. Di sini dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya untuk mengetahui hukum tersebut. Kemudian fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin pengatur agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya, Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pembeda, dan lain-lain. Al-Huda artinya petunjuk dalam Al-Quran. Ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Menurut saya dalam paragraf ini terdapat aspek pengetahuan faktual yang mana di sini menjelaskan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Baik, saya lanjut di sini poin yang kedua yaitu pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan Allah dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Menurut saya paragraf ini terdapat aspek pengetahuan faktual yang mana di sini menjelaskan apa itu pengertian hadis. Baik teman-teman, di sini ada aktivitas mandiri. Wah, kira-kira ada aspek pengetahuan apa sih di dalam aktivitas mandiri ini? Saya akan bacakan aktivitas mandirinya. Carilah beberapa contoh peristiwa yang hukumnya telah ada atau belum ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, tulislah hasil pencarianmu dalam tabel berikut ini. Presentasikan hasil penelusuran informasimu di depan kelas. Wah, tentunya ini terdapat aspek pengetahuan metakognitif ya teman-teman, karena di sini siswa disuruh mencari contoh peristiwa atau perbuatan, contoh peristiwa yang hukumnya itu telah ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi di sini siswa disuruh mengamati atau mencari peristiwa yang hukumnya belum ada di Al-Quran ataupun hadis atau telah ada. Jadi menurut saya ini adalah aspek pengetahuan metakognitif. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.